Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aredito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Manajemen produksi adalah proses yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan produksi bisnis. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada fungsi produksi bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen produksi menerapkan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mengelola operasi produksi. Proses ini berkaitan dengan konvensi bahan mentah menjadi produk jadi bisnis secara efisien tanpa pemborosan sumber daya. Ini juga melibatkan pembingkaian berbagai strategi produksi dan memastikan keberhasilan penerapan strategi ini dalam operasi bisnis. Strategi-strategi ini dibentuk dan dilaksanakan oleh manajemen produksi untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal biaya per unit, kualitas, bauran produksi, dan kapasitas produksi. Manajemen produksi bertujuan untuk integrasi dan pemanfaatan yang tepat dari 6M: Man, Machine, Money, Method, Material, and Market, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik. Jenis manajemen produksi dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, sistem produksi intermittent, dan yang kedua, sistem produksi berkelanjutan. Yang pertama, sistem produksi intermittent ini adalah sistem produksi di mana mulai dan berhenti pada interval yang tidak teratur tanpa interval waktu yang tetap. Barang diproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan dalam skala kecil di bawah sistem produksi intermittent. Di sini, aliran produksi tidak terus-menerus tetapi tidak teratur yang bervariasi sesuai permintaan pelanggan. Ini adalah sistem produksi yang sangat fleksibel di mana berbagai macam barang diproduksi dengan ukuran dan desain yang berbeda yang semuanya terus berubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, sistem produksi berkelanjutan. Di sini barang diproduksi terus-menerus dalam skala besar untuk dijual, tidak ada peran permintaan pelanggan dalam kegiatan produksi sehingga input dan output distandarisasi bersama dengan proses produksi. Selanjutnya, sifat manajemen produksi. Yang pertama, menghasilkan penambahan nilai. Proses yang memungkinkan dalam menghasilkan produksi berkualitas tinggi dengan membeli bahan baku dari sumber yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dengan harga yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, pendekatan antardisiplin. Merupakan pendekatan antardisiplin yang diturunkan dari beberapa disiplin ilmu dan hard skill. Hard skill yang berbeda seperti statistik, matematika, ekonomi, teknik, sosiologi, dan psikologi. Manusia telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan manajemen produksi. Yang ketiga, bagian dari manajemen umum. Manajemen produksi merupakan komponen penting dari manajemen umum. Ini adalah alat yang membantu manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, produk, dan jasa. Yang keempat, proses transformasi. Merupakan proses transformasi di mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Yang kelima, fungsi operasi. Ini mengawasi semua kegiatan produksi setiap hari untuk memeriksa apakah semua sumber daya digunakan secara efisien. Yang keenam, ini merupakan seni dan sains. Ini dapat diperlakukan baik sebagai seni maupun sains. Manajemen produksi disebut sebagai seni karena itu adalah salah satu yang menugaskan, mengkoordinasikan, dan memantau semua kegiatan kerja suatu organisasi. Yang ketujuh, manajemen sektor jasa. Ini adalah proses yang memantau sektor jasa juga di mana produk tidak terwujud disediakan kepada pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, lokasi fasilitas. Ini melibatkan pemilihan lokasi yang tepat untuk mendirikan fasilitas produksi bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, tata letak pabrik dan penanganan material.
Tata letak pabrik berkaitan dengan pengaturan fisik fasilitas yang didirikan oleh bisnis. Yang ketiga, perancangan produk. Perancangan produk berarti memberikan bentuk pada gagasan produk untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Yang keempat, perancangan proses. Perancangan proses adalah keseluruhan rute yang diikuti oleh bisnis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kelima, Production Planning and Control atau PPC. PPC adalah proses memutuskan produksi terlebih dahulu, menyiapkan rute yang tepat untuk sistem item, menentukan batas waktu mulai dan selesai setiap produk untuk mengarahkan pesanan produksi ke toko dan mengikuti kemajuan produk sesuai dengan pesanan. Yang keenam, kontrol kualitas. Kontrol kualitas adalah proses pemeriksaan dan pemeliharaan standar kualitas yang diperlukan dari kegiatan produksi dalam organisasi. Yang ketujuh, manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan melibatkan pengambilan semua langkah korektif untuk menghilangkan penyimpanan, berfokus pada menjaga semua proses berjalan sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Karakteristik manajemen produksi. Yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen produksi membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, meningkatkan goodwill dan reputasi. Karena ketika perusahaan memantau produk atau barangnya, kualitas produk meningkat dan biaya berkurang. Yang ketiga, peningkatan laba. Ini membantu untuk meminimalkan biaya produksi dan mencoba untuk mendapatkan output maksimum dan input minimum. Yang keempat, membantu meningkatkan ekonomi. Ini membantu untuk meningkatkan perekonomian negara dan akan menghemat sumber daya untuk generasi mendatang. Yang kelima, meningkatkan motivasi karyawan. Ini membantu karyawan untuk memotivasi karena saat itu mereka berkomunikasi dengan senior mereka dan memberitahu mereka masalah apa yang mereka hadapi. Selanjutnya, fungsi manajemen produksi. Pemilihan produk dan desain. Pemilihan produk yang tepat dan desain yang tepat adalah penting untuk kelangsungan hidup setiap bisnis di pasar. Yang kedua, perencanaan dan kontrol produksi. Merencanakan dan memantau kegiatan produksi cukup penting bagi setiap bisnis. Manajemen produksi mengawasi setiap kegiatan dan elemen yang terkait dengan operasi produksi. Yang ketiga, lokasi fasilitas. Pemilihan lokasi yang tepat untuk mengaturkan fasilitas produksi adalah suatu keharusan untuk memastikan kelancaran fungsi. Yang keempat, perawatan dan penggantian mesin. Manajemen produksi memainkan peran penting dalam pemeliharaan mesin dan pabrik. Yang kelima, membantu dalam menghadapi persaingan. Manajemen produksi membantu bisnis untuk menghadapi persaingan yang ketat di pasar. Ini benar menganalisis kebutuhan pasar dan kegiatan pesaing sebelum merencanakan kegiatan produksi. Yang terakhir, membantu dalam ekspansi dan pertumbuhan. Ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas bisnis dengan mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Proses ini memastikan pemanfaatan yang optimal dari semua sumber daya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.